Masih di dua arah, saudara, dan tadi saya mengutip pernyataan dari Bung Ferry dan juga Bung Roy bahwa kemungkinan ada intervensi dan mungkin ada invisible hand yang melatar belakangi kesimpulan KPK, meskipun di hari kedua katanya akhirnya diputuskan untuk dilanjutkan. Iya, dan sebenarnya kesimpulan yang boleh dibilang kesimpulan itu, kalau dari DPR, itu kita harus ingat bahwa semua diturunkan dalam sebuah hasil tertulis, ada tanda tangan ketua komisi, kemudian ada tanda tangan yang diundang oleh RDP, itulah hasil kesimpulan yang sebenarnya. Kita kan belum lihat itu. Dan bisa loh nanti suatu saat seperti kasus ketika yang zaman dulu, misalnya ya sebut saja kasus Senturi gitu misalnya. Tiba-tiba dibawa lagi ke ranah politik, akhirnya Komisi 3 menarik ini dan kemudian membuat ini sebagai sebuah hak untuk menyatakan angket atau apa. Kalau memang dilanjutkan, Bu Febri, nanti apakah akan akhirnya bisa menyangkutkan Ahok menjadi tersangka misalkan? Ya kalau belum diputuskan bahwa ini dihentikan, ya mungkin saja itu sudah dilanjutkan. Pada prinsipnya kan memang kalau memang ada dugaan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, ya tentu saja bisa. Tapi kalau melihat bukti-bukti yang ada, ya kami menilai bahwa ini sulit itu untuk menemukan dua alat bukti untuk bisa naik ke tahap penyidikan. Ya, pertama soal NJOP yang disampaikan oleh Bung Ferry tadi itu. NJOP sumber waras ini kan ditetapkan oleh Jokowi waktu dia jadi gubernur tahun 2013. Ya. Nah, sementara kan perhitungan kerugian negara atau kerugian daerah oleh BPK kan berdasarkan kontrak CKU dengan YKSW. Dan itu kontrak itu terjadi tahun 2013. Nah, tidak bisa itu dijadikan dasar untuk perhitungan kerugian negara karena transaksi terjadi di tahun 2014. Kalau terjadi transaksi tahun 2014 harusnya NJOP tahun 2014 ya. Ya kan? Dan nggak bisa itu satu yang salah dari sertifikat tanahnya juga di 2014. Yang kedua, perhitungan NJOP itu sebenarnya prosedur seperti apa? Apakah karena memang secara fisik dekat dengan sebuah jalan, kemudian dihitung bahwa berdasarkan NJOP di jalan itu maka harga tanah itu, ataukah berdasarkan prosedur yang lain? Sudut pandang BPK dan KPK juga kan berbeda dalam konteks ini juga letak masuk Mbak ini. Denta yang soal perhitungan NJOP ini yang akan dijadikan dasar perkembangan dalam proses penyelidikan ini juga. Tapi ini saya ingin mengingatkan bahwa Pak Jokowi jadi gubernur itu peraturan mengenai perhitungan NJOP itu tahun 2013 dikeluarkan. Saya mau bukan menuduh tapi mau mengkaitkan antara setiap kasus yang dikaitkan dengan saudara Ahok, baik dalam kasus soal rumah sakit sumber waras dan reklamasi, itu Presiden Joko Widodo selalu intervensi. Soal reklamasi begitu juga. Soal sumber waras saya nggak bilang, tapi saya mendapatkan konfirmasi dari Komisi 3, KPK tidak ditanya oleh anggota Komisi 3, tiba-tiba menyatakan bahwa penyidik-penyidik KPK itu tidak diintervensi. Pernyataan itu dalam kaitan situasi politik seperti ini menurut saya bukan karena saya benci sama Ahok gitu. Iya, jadi belum kan ditanya. memang benar. Ini kan laporan BPK masyarakat kemudian mendorong supaya ini terbuka. Kemudian juga sekarang soal pada saat dikeluarkan perhitungan NJOP Pak Joko Widodo jadi gubernur, sekarang jadi presiden, dan dalam dua kasus sumber waras dan reklamasi selalu ada kaitannya dengan Pak Joko Widodo sebagai presiden. Saya nggak bilang bahwa KPK kan diintervensi dengan presiden, tapi ini ada kaitannya dengan presiden. Waktu Pak Jokowi jadi gubernur dan kalau alasan Mas teknis, Febri dari ICW tadi mengamini bahwa itu dikeluarkan pada saat Jokowi jadi gubernur. Enggak, kalau misalkan alasan teknisnya adalah sertifikat pembelian tanahnya di 2014, di mana NJOP saat itu seluruh Jakarta naik 80%. Ya, makanya. Mungkin itu bisa menjadi fakta bahwa ada perbedaan lahan. Ini satu, itu soal perhitungan. Kemudian ada peraturan pemerintah. Itu produk hukum yang akan dikonfirmasi dalam proses perkembangan. Ada juga perkembangan baru. Ada pemilik yang namanya ada di dalam sertifikat yang sekarang Chandranaya itu sekarang sedang mengajukan gugatan. Jadi pemilik yang namanya ada di sertifikat aja ngajukan gugatan, sehingga dan dia yang bersangkutan merasa tidak dilibatkan dalam proses pengikatan jual beli di notaris. Setiap kali ada pengikatan jual beli di notaris, pemilik sertifikat dikonfirmasi dan dihadirkan. Itu agak aneh. Dan kemudian tadi dari Mas Febri agak janggal, tiba-tiba pengadaan jual belinya itu pembayarannya dilakukan
di ujung tahun baru. tahun baru dan jam 7 malam dengan dana yang luar biasa. Kan- Jadi Iya, seseorang tapi punya sebenarnya cash yang jabatan banyak. Iya, itu bukan soal ini bukan ujungnya salah nggak itu. salah, ini bukan Tapi salah nggak soal salah, soal waras nggak pembangunan. waras. Oke, silakan Mas Febri. Nggak waras ini. Ya, jadi sebenarnya gini, ya soal NJOP tadi, prosedur perhitungan NJOP itu kan tidak hanya berdasarkan kedekatan geografis, tapi kan ada prosedur. Ada berdasarkan dilihat sertifikatnya itu alamatnya di mana. Kalau itu kan sudah ada di tanah sumber waras itu sertifikatnya ada di Jalan Kiai Tapa. Ya. Dan kemudian perhitungan NJOP kan berdasarkan zonasi nilai tanah. Jadi dan itu sudah ada prosedurnya dan itu yang harus diikuti. Dan BPK tidak mengindahkan itu, tidak mengacu ke itu, tapi memaksa pada kedekatan fisik dan itu menurut kami sumber kesalahan BPK. Mas Febri, Kedua, Mas Febri, ICW itu masih singkatan dari Indonesian Corruption Watch kan? betul? Iya, saya kok agak ragu sekarang tuh lihat ICW sekarang itu, ya. Enggak, tuh ICW sangat soal reklamasi dukung. Oh, soal reklamasi Ahok dukung salah ya. kok. Ah, ya udah. Enggak, soalnya kok Enggak. anu banget Intermezzo gitu. ya, intermezzo. Sekarang Oke, silakan Mas kok Febri. Kayak lembek banget gitu loh, gitu dalam kasus ini. Tidak. Sekarang, Ada apa sekarang gitu saya loh? tanya Pak Roy Suryo, kalau seandainya orang itu memang tidak bersalah, terus Anda paksa itu bersalah, Ya enggak? apa yang Ya terjadi? salah. Tidak boleh Nah memang. itu yang kami coba berusaha hindari begitu. Dari Lebih- Hanura, lebih baik sebentar, kan, saya ya. minta pendapat Pak Dadang. ICW berposisi dalam sisi yang objektif begitu. Jadi sebetulnya Pak Surya begini, penetapan NJOP yang dilakukan oleh Gubernur Jokowi kemudian ditindaklanjuti dalam transaksi Ya. sumber waras itu saya kira sudah sesuai dengan prosedur. Ketika misalnya untuk menentukan NJOP itu kan dilihatnya dari blok bukan akses jalan. Jadi kalau kita lihat sebetulnya apa yang dilakukan oleh gubernur itu sesuai dengan prosedur. Jadi apa yang diputuskan oleh KPK itu sudah memenuhi proses Oke. hukum. Tapi- Dan tapi ada kemudian juga yang yang menarik. diputuskan oleh DPR, DPR itu kan hanya melihat apakah yang dilakukan oleh KPK itu tahapan-tahapannya sudah sesuai dengan undang-undang atau tidak. Ya. Jadi DPR tidak dalam kewenangan untuk menentukan Dan bahwa soal ini harus tudingan- naik dari ya, penyelidikan ke Pak Dadang, penyelidikan. soal Enggak, soal gini. kemungkinan ada intervensi Jokowi menurut Nah, Anda? saya kira apa kepentingannya presiden kemudian mengintervensi jauh dalam hal-hal Ada, teknis. ada, Tapi Pak. kemudian Ada. kalau Karena Bung presiden Kartini Mulyadi punya itu kepentingan untuk pendukung membuat Jakarta lebih baik karena Jakarta adalah ibu kota itu wajar. Tapi Ada. selama ini kita lihat bahwa presiden tidak pernah melakukan hal-hal yang kemudian saya membuat salah ya Mas Ya. Dadang ya. Dalam kasus sumber waras ini Ibu Kartini Mulyadi selaku Ketua Yayasan Sumber Waras adalah pendukung pasangan Joko Widodo dan Nggak, Pak sih, Yusuf nggak, Kala. ini mungkin agak terlalu jauh. Enggak, tapi ini opini kalau nanti. nggak ada hubungannya, Ya. nggak benar juga. Kemudian juga dalam Tapi yang jelas acara gini, rapat dia. dengar pendapat itu juga ditanyakan, ada sisa kelebihan pembayaran yang Bu Kartini Mulyadi merasa tidak menerima sebesar seperti yang disampaikan oleh Saudara Itu nggak Ahok. keluar di media. Itu juga tidak dijawab juga oleh Ya. pimpinan KPK pada saat itu. Dalam kasus yang lain, reklamasi. Sudah jelas Ya. kasus ini dalam kasus yang dianggap ada KKN-nya dan di dalam proses KPK. Besoknya Pak Jokowi selaku presiden ngundang, meneruskan bahkan ngundang pimpinan KPK datang ke istana dan kemudian melanjutkan sebuah proyek yang sedang diduga dan sedang Anda melihat hal yang diproses sama, di KPK. Pak Iya. Menurut saya Soal ini bahaya memang. Ada menurut invisible saya hand ini. ya saya nggak nuduh Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi ini kebetulan bekas gubernur dan Pak Ahok wakilnya kebetulan jadi presiden. Dalam dua kasus ini memang Kalau melibatkan dalam ada posisi Pak reklamasi itu Joko kan Widodo. Jadi ada sedikit konflik, ada sedikit perbedaan pendapat antara gubernur dengan Keputusan presiden. Bu Susi. Iya. Waktu itu memang Kita ada sedikit. bicara soal enggak Sumber sumber waras, waras, sumber Pak waras. Dadang. tapi ini saya Presiden mau turun tangan. mencontohkan Tetapi Joko memang Widodo dalam konteks sumber waras ini sebetulnya tidak ada yang aneh. Yang Ada kemudian, yang aneh. yang Ada. kemudian Iya, silakan, Pak Roy. menjadi Gini, Tadi, memancing. yang Kasus Ya, kasus sebentar, sumber waras saya saja. kasih kesempatan Pak Roy dulu. Saya tidak mengada-ada. Silahkan masyarakat yang waras saksikan lagi statement dari Memang Pak. yang tidak waras itu yang mana Enggak menurut gini, Pak Roy? saksikan statementnya Pak Agus Raharjo. Yang tidak waras tuh yang terus langsung nyablak bilang sumber waras sudah selesai, sudah berhenti, belum berhenti. Pak Agus Raharjo mengatakan kami selain BPK juga menggunakan audit yang lain, yaitu dan bahkan begitu MAPI pun juga menemukan, tapi nggak banyak kok 9M. 9M nggak banyak, 250 juta saja. Sekjen Partai Nasdem Rio Capella
itu pun masuk KPK. 250 juta. Ini 9M. Tapi Masa kemudian perlu dikatakan nggak dibuktikan, banyak? Mas. Perlu dibuktikan Lah, apakah iya. ada aliran dana misalnya ke Gubernur Ahok. Enggak, Sehingga gini, itu kan aliran menjadi dana nanti hubungannya ke aliran jahat, aliran goib, nanti susah itu kan membuktikan harus kayak dibuktikan gitu. dulu Kan. dong. Jangan Jadi, jangan bermain lihat-lihat asumsi yang gitu. berkembang ini Angkanya Mbak saja Denta, udah jadi clear. karena memang ini kan sedang menjelang pemilihan gubernur dan elektabilitas Ya, Ahok yang makanya. sedemikian meningkat, maka Saya- kemudian orang mencari celah-celah. Saya dari Nah, awal ini makanya kita mau bilang buktikan. ini bukan soal Makanya benci kita sama lebih Ahok. senang Nanti kalau dikaitkan KPK dengan itu itu. menyelesaikan Anda semuanya melihat menjadi ada clear nanti hubungannya kan. ke situ. Anda melihat ada hubungannya Ini ke situ. laporan BPK. Laporan BPK ini, temuan BPK bukan pengaduan Gerindra Sekarang atau Demokrat, pertanyaannya bukan. begini, apakah harus Bukan. selalu ketika BPK menyatakan ada kerugian negara, di situ terbukti ada tindak pidana? Itu kan Tidak, Hal-hal itu yang betul. berbeda, kan? Itu Itu clear. betul. Itu Tapi yang berbeda. tidak pernah baru kali ini ya ada laporan BPK yang tidak kemudian ditindaklanjuti oleh KPK ditindaklanjuti Mas, dan, penyelidikan. dan dianggap seolah-olah dianggap salah dan bahkan KPK seolah-olah harus mencari-cari pembanding lain. Dicarilah MAPI, dicarilah apa Bagaimana Mas Febri? untuk Iya. kemudian mengecilkan arti ini kan kasihan BPK, kasihan rakyat, Itu- kasihan Apakah ini rakyat dia yang waras. KPK Ya. mengabaikan hasil dari Kalau BPK? menurut kami ya wajar KPK mencari pembanding yang lain karena perhitungan kerugian negara yang dilakukan BPK itu janggal. Ya, seperti yang sampaikan tadi, logikanya kan kalau kita menjual tanah pada tahun 2016 harusnya NJOP 2016 yang jadi acuan, bukan NJOP tahun 2015. Nah, BPK pakai NJOP 2015, itu kan janggal padahal transaksinya tahun 2014. Kemudian perhitungan NJOP yang tahun 2014 ngacu pada jalan 2013. Tomang Utara, padahal lokasi sertifikat di Kiai Jalan Kiai Tapa, dan kemudian prosedurnya itu mengharuskan melihat di Jalan Kiai Tapa. BPK mengabaikan itu, dan konteks itu BPK perhitungan kerugian negara BPK pantas itu dipertanyakan dan cari pembandingnya. Dan ketika dicari pembandingnya dari MAPI, Masyarakat Asosiasi Appraisal itu dapat 9 juta seperti yang disampaikan 9 oleh Pak miliar. 9 miliar. Bukan 9 juta loh, jangan kecilkan lagi. Sekarang 9M. Ya. Oke, maaf. Nolnya banyak. Sekarang pertanyaannya, yang 9 miliar itu, apakah memang ada perbuatan Pak Ahok mengintervensi, mengmarkup itu apa tidak? Kalau itu ada, masuk Pak Ahok sebagai bisa jadi tersangka. Tapi kalau tidak, ya kan tidak. Tapi kan kita tahu bahwa perhitungan NJOP itu dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak Tomang. Dinas Pelayanan Pajak, dan itu di zamannya Pak Jokowi. Pak Jokowi yang menetapkan artinya itu. BPK Makanya itu melakukan kesalahan audit, itu yang mau Anda katakan? Dugaan kami begitu, BPK tidak cermat ketika melakukan audit dan pemeriksaan dalam kasus sumber waras, tapi tidak untuk yang pemeriksaan yang lain. Tapi Mbak Denta, Ya. sampai saat ini kan belum ada sebuah mekanisme perundang-undangan yang kemudian kalau audit BPK itu ternyata ada kekeliruan, itu kemudian bisa misalnya ditinjau ulang. Kan tidak ada. Sehingga ini harus kita terima. Kalau kawan Mas Febri itu lebih keras begitu menyatakan ada kekeliruan dalam audit BPK, nah, tetapi kalau saya menyatakan memang itu terima dulu aja. Tetapi sekali lagi BPK nggak bisa mengintervensi atau siapapun tidak mencoba menduga-duga karena BPK menyatakan ada kerugian, kemudian bahwa Ahok bersalah. Ini itu yang tidak boleh terjadi. Oke. Sehingga seakan-akan memaksakan harus, kata Mas Suryo tadi, penyelidikan itu naik ke penyidikan. Nah, itu yang nggak boleh Mas. Enggak, gini. Ada Gini, satu yang ada menarik satu lagi. yang Ada menarik, satu lagi. yang meminta BPK itu, yang BPK meminta itu bisa BPK itu salah. dulu KPK loh. Yang Apa? meminta Ya, BPK itu kan juga KPK. pertanyaan kami. Tapi Iya. BPK bisa salah. Contoh, BPK salah menetapkan opini atas laporan keuangan Pemkab Belitung. Di situ ada 2 opini, WTP dan tidak memberikan opini. Apa yang dilakukan oleh BPK? Mereka lakukan audit ulang. Dan kemudian ya mengaku akhirnya akhirnya opininya tidak memberikan opini. Ya. Nah, dalam konteks ini BPK bisa salah dan kemudian melakukan audit ulang. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa BPK Enggak, tidak jadi bisa melakukan itu? Bukan BPK salah, BPK ada temuan sampaikan ke KPK, menurut KPK tidak cukup, kemudian oleh Diulang, KPK diminta untuk ditingkatkan audit investigasi dan BPK sudah melakukan audit investigasi dan hasilnya pun sudah dilaporkan kembali. Jadi bukan BPK salah, tapi BPK sudah mengadakan audit investigasi dan ada temuan di situ dan dianggap Dan kalau merugikan. KPK memutuskan lain, nggak Nah, masalah itu. KPK belum memutuskan dan belum menyimpulkan.
yang kita bahas Pernyataan Pak Agus tadi, Raharjo itu pertemuan adalah rapat pernyataan dengan seorang pendapat. pejabat negara. Mas Dadang, ini Iya. supaya nggak Itu salah. yang bahaya, justru itu yang bahaya. Supaya nggak Pernyataan Terlepas- pejabat negara terlepas yang bahaya atau tidak Iya, itu nggak? harus kita harus akui hormati sampai saat BPK, ini. kita harus hormati BPK, kita harus hormati KPK. Tapi dalam konteks sumber waras, saya mau menegaskan kembali rapat dengar pendapat Komisi 3 dan KPK. belum selesai. Kesimpulannya adalah melanjutkan proses penyelidikan. Itu poin. Oke. Dan dalam konteks perkembangan selanjutnya ke depan ada temuan baru, ada misalkan tadi gugatan saudari Chandra Naya sebagai pemilik dan yang namanya Lembaga ada di Chandra Naya. sertifikat. Ya. Kemudian apa namanya mengenai konfirmasi tentang peraturan pemerintah dan tentang NJOP itu kan banyak yang nanti bisa jadi proses penyelidikan ini bisa ditingkatkan lagi ke proses penyidikan. Jadi Ya, kita jadi, tidak bisa menyimpulkan ini melanjutkan penyelidikan itu Iya, iya. sah-sah saja. Iya, Tapi iya. kemudian memaksa penyelidikan Enggak, harus enggak. penyidikan, Kita enggak- nah itu kan enggak mungkin begitu. tidak punya Nah, kemampuan. kita tidak boleh beropini seperti itu maksud Iya. saya. kita bukan presiden. Kalau presiden mungkin punya. Kalau orang biasa Ya, seperti presiden kita juga nggak nggak bisa, bisa. Pak. Oke, Presiden Pak Dadang, bisa. saya tadi juga tertarik dengan kesimpulan Anda bahwa kemungkinan ini ada kepentingan politik menjelang Pilkada DKI Jakarta yang kaitannya dengan pencalonan Ahok. Ya, Tapi kan mungkin nanti begini, akan kita makanya jawab nggak ada setelah hubungannya yang ini, satu ini. nggak ada Saudara hubungannya, tetap Mbak di Dadang. dua arah. Hubungannya